Selamat malam penonton di studio dan di rumah. Halo. Maksudnya begitu, Wir. Iya. Ketemu lagi bareng kami, saya Diki. Saya Wira. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas masalah topik-topik mengenai ekonomi, Politik, sosial budaya, investigasi, kesehatan, dan cita kita yang selalu terabaikan. Dan berita pertama, ini langsung dari dunia ekonomi. Ya, dan itu juga saya mau bilang kalau hari ini Wira harus bekerja sendiri ya. Kenapa? Ya, karena saya harus datang langsung menyambangi seorang pakar tentang keuangan. Oh, aku tahu Beliau ini. tidak bisa dihadirkan di studio. Iya, saya tahu. Ini yang datang ke sana itu katanya perlu keterampilan dan skill khusus ya. Skill khusus, betul. Saya bawa ini, yang pertama, Ini peralatan satu khusus. hal yang penting, Ya. iPad. Oh, daftar pertanyaan ya, Pak ya? Bukan, Pak, ini buat selfie, coy. Oh. Yang kedua? Ini yang kedua, tidak kalah penting dengan iPad. Iya, ini penting sekali karena skill khusus banget. Set. Ini. Tahan. Set. Buset. Bentar dulu. Biar lebih fresh, coy. Biar kita kalau ketemu siapa aja tuh fresh muka kita. Oh gitu. Iya. Dan Nah ini bener nih. ransel ini. Iya. Ini saya di dalam ini udah saya bawa semua ya, peralatan, baju, tempat makan, pembalut semua. Ya hati-hati ya. Ya, dadah. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bapak. Bapak Safir Sendok, boleh minta tepuk tangannya dulu. Beliau ini seorang ahli atau pakar di bidang keuangan ya, Pak? Pakar di bidang keuangan dalam pengaturan keuangan terutama. Terutama Heeh. Sebentar Pak, saya mau naruh tas saya dulu. Boleh, silakan. Spesial saya datang ke sini untuk menemui Bapak Safir Sendok. Saya mau tanya dulu, kenapa? Safir Sendok, nama saya Safir Sendok. Safir Sendok. Safir Sendok. Dan saya mempunyai slogan. Ada slogan ya, Pak? Ada dong, masa nggak punya? Tepuk tangan dulu dong. Saya memiliki slogan, sedikit demi sedikit, lama-lama Menjadi sendok. Nah. apaan sih? Kan sedikit demi sedikit jadi bukit, Pak, harusnya, Pak. Jadi sendok. Kalau di sendok kan sedikit ya kan? Heeh. Ya udah sedikit airnya. Oh, ini karena pakar keuangan nggak bisa banyak-banyak. Iya. Boleh boros-boros, coy. Karena di dalam keuangan itu kita harus realistis. Realistis. Melihat. Dikit, sedikit, lama-lama habis. Nggak banyak dong, Pak, ya. Khususnya kita akan membahas keuangan tentang penting gak sih adanya manajemen keuangan di seputar lingkungan anak-anak kos. Tentu. Seru nih, Pak. Seru, Pak, kita seru, boleh seru. ke posisi masing-masing? Boleh, silakan. Oke. Bapak boleh sedikit mundur? Dan sekarang sini saya sudah membuat diagram. Diagram? Pie diagram. Di sini ada proporsi kue anak kos. Ya. Jadi untuk yang coklat, untuk yang 75%, Wis. itu adalah kue yang dimakan oleh anak kos. Kok kan ini masa keuangan, Pak? Bukan. Ya, kalau makan kue, pakai uang nggak? Nah, benar kan? Makan kue pakai uang, harus belinya pakai uang. Dan 25% merupakan bagian kue yang diminta oleh teman. Oh, ini berarti kita sumbangkan untuk teman nih, kasih ke Iya, teman. baik Ini teman. sisanya di Itu sisanya kita makan sendiri, 25% untuk teman. Oh. Baik teman biasa maupun teman tapi mesra. Kalau cash flow di dalam anak-anak kampus gitu, anak-anak kos itu sebenarnya penting nggak sih, Pak? Kita Untuk punya cash flow manajemen sendiri keuangan untuk itu. Sangat penting, tentu sangat penting Karena karena kebutuhan anak-anak kos kita kan banyak, tahu Pak. ekonomi dunia kan sedang berjoget-joget. Keuangan dunia sedang mengalami inflasi, Amerika sedang mengalami tendensius abadi. Kita perlu di anak kos itu mengalami. Tahu ini apa? Oh, itu kan persimpangan ya, Pak? Ya, betul. Oh, berarti penting ya, Pak? Penting. Karena Sangat memang penting kan sekali. anak yang namanya anak kos tuh kebutuhan banyak ya, Bu. Benar, ya? benar Maksudnya sekali. ada yang buat dia bayar kos juga, Betul. terus jalan-jalan sama temen hangout Betul. gitu kan ke restoran atau cewek-cewek biasanya perawatan gitu. Itu perlu ada cash flow-nya ya, Pak ya? Perlu. Ini saya akan menunjukkan diagram berikutnya.
Boleh di... Oh, Ini Ya adalah Allah, apa diagram lagi ya? mengenai keuangan. Bagaimana cara anak kos naik Flying Fox. Di bagian ujung kita lihat di situ, itu dinamakan for April Malarive. Jadi itu adalah tempat meluncur buat orang Flying Fox. Dan ini adalah tempat mendaratnya. Seperti itu. oh ini tempat meluncur. Ini tempat mendarat anak kos ketika naik Flying Fox. Kita ngomongin duitnya mana, Pak? Ingat, naik Flying Fox pakai duit, betul nggak? Masa naik Flying Fox pakai motor kan susah. Pakai duit, bayar. Kita lanjut ke diagram berikutnya. Oke. Ya Allah, apa lagi nih? Di sini menunjukkan kurva X tambah Y mengalami sinus konstan. Diagram inflasi diameter kubik. Mengerti nggak? Ngerti nggak? Ini menunjukkan Diagram anak kos yang sedang naik halilintar di Dufan. Nah, rute wahana halilintar di Dufan. Oh, bukan keuangan. Tapi Bapak bisa menjabarkan bahwa ini mirip dengan cash flow keuangan anak kos gitu. Ya tidak bisa. Ini gimana jelasinnya? Dufan perlu duit nggak masuknya? Iya. Perlu duit Pakai nggak? Perlu dong? duit nggak? Iya. Nggak perlu. Kalau ada kenalan kan bisa langsung masuk. Ya. Kita akan buka sesi pertanyaan nih, Pak. Sudah Silakan. banyak email yang masuk nih, Pak. Saya cek dulu ya. Boleh. Ya. Kita lihat pertanyaan pertama nih, datang Silakan. dari Pak Harun. Pak Harun. Pak Harun dari Cikarang. Pertanyaan begini, saya suka makan mie instan. Pacar saya enggak. Kenapa sih? Nah, pertanyaannya kayak gitu, Pak. Iya. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang bodoh sebenarnya. Tapi akan saya coba jawab. Mungkin ada Ada solusinya. Kaitannya dengan keuangan nih. Jikalau menyukai dalam memakan mie, tapi pasangan kita tidak suka memakan mie, ya sudah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gitu. Bukan. Gimana? Ada masalah? Saya ahli keuangan loh. Saya ahli keuangan. Anda jangan tertawa-tawa seperti meremehkan saya loh ya. Dan seperti itu loh Anda. Oke. Sekarang ke segmen akhir nih, segmen Ya. yang paling ditunggu-tunggu seluruh umat di Indonesia. Tips mengelola keuangan anak-anak ayam. Susah, Anak-anak kos, Pak. Anak-anak kos. Iya. Buat anak-anak kos, ini ada satu pendapat dari ahli keuangan Thailand. Untuk ada pendapat ahli keuangan Thailand. Dia mengatakan seperti ini. Kalap. Naik kualam kalam lah, Kak. Kak. Kulep lah. Yes. Mau tahu artinya nggak? Kamu kenapa sih? Mau, Pak. Mau. Artinya, Hei anak kos, ayo kita menghemat keuangan agar ibu-ibu kita tidak mengirim banyak uang tiap bulannya. oke kita terima kasih. Mungkin saya yang salah cari bintang tamu. Ya. Saya kembalikan lagi kepada Besok undang lagi saya ya. Hah? Undang lagi ya besok ya. Bapak. Iya. Bapak jadwalnya udah sibuk banget. Luar biasa, luar biasa. Makasih, Iya. makasih. Luar biasa. Rekan Wira ya? Gimana Rekan Wira mau coba gantiin saya nggak di sini, Wir? Ya udah cukup kayaknya. Udah cukup ya? Saya juga Subhanallah. kebetulan sibuk. Makasih yang sudah hadir semuanya. Terima kasih. Untuk Bapak Safir. Dan untuk yang pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Kombrek. Komedi berita aktual. Berita serius di bawah santai. Lama Sensai.